Oke, masih bersama channel Oncom SC dan kali ini saya akan membahas sebuah cerita mistis, dan lagi-lagi cerita mistis yang datang dari kawan, seseorang yang memang dia mempunyai pengalaman yang tidak lazim mungkin. Nah, mari kita tanyakan langsung sama beliau dan beliau sekarang sudah ada di sebelah saya. Langsung kita tanya orangnya. Dengan Mas siapa? Paijo. Oh ya, Mas Paijo ya. Asli orang mana Mas Paijo? Asli orang Lampung. Asli orang Lampung ya. Ya, Jawa. Jadi gini Mas Paijo ya. Saya ini di sini ingin menanyakan langsung sama Mas Paijo ini tentang pengalaman Mas Paijo yang katanya pernah merantau di gunung ya. Di gunung. Itu tepatnya di gunung mana itu Mas? Gunung Lampung Selatan. Gunung Lampung Selatan. Lampung ya. Selatan. Oh, kalau nama gunung ya situlah pokoknya lah ya. Situ. Jadi saya ini sempat dengar sih Mas, katanya memang kalau di gunung itu ya namanya di gunung gitu kan. Jadi kita harus bener-bener hati-hati dan mungkin kita harus sopan, mungkin tidak boleh ngomong sembarangan gitu kan. Boleh coba Mas Paijo ini menceritakan entah sedikit entah banyak, saya pengen dengar gitu loh Mas, cerita yang katanya tidak lazim katanya Mas. Ya memang benar di kalau di gunung memang benar kata orang-orang situ memang banyak kejadian seperti itu. Nah terus ya ada sih orang kakek-kakek di situ netep di situ, pernah sih saya diceritain. Itu kakek-kakek itu di situ ngebon gitu? Iya ngebon. Ngebon. Kalau di sana itu rata-rata mayoritas ngebon apa sih Mas? Kopi. Oh kopi ya. Kopi kecil. Ya itulah diceritain sama kakek-kakek itu. Kalau setiap malam itu ada suara yang enggak seitunya lah, suara itu. Itu kalau menurut Mas Randy itu suara apa itu? Ya kemungkinan kata kakek-kakek di situ sih suara gentung. Gentung itu sejenis apa kalau Ya, gentung itu? Kalau itu saya nggak tahu kalau itu. Tapi Mas Randy pernah dengar suaranya? Ya pernah dengar. Suaranya kayak sejenis bebek. Bebek. Suaranya kayak bebek. Jadi kalau suara kayak bebek itu menandakan memang Ya ada. Tapi kalau misalkan itu dicari kebenarannya, apa memang benar-benar ada Mas? Ya kalau di dunia ya pasti ada dua macam, ada hujan kan, ada itu, ada terang. Itu kalau misalkan suara yang kayak katanya bebek itu dia keluarnya pas malam, siang, malam cuman ya? malam doang. Di tempat jam berapa dia? Ya paling sekitaran jam 12, jam 11 malam. Tapi pernah penasaran nggak? Ada rasa penasaran nggak dengan suara kayak gitu? Ya kalau itu sih enggak sih. Kalau itu enggak. Jadi belum pernah maksudnya mencari atau Enggak pernah. gitu? Cuman kedengeran doang. Cuman denger. Dengar dari kakek yang tinggal di situ. Ya enggak, saya sendiri yang pernah denger. Ya di gunung lah Mas lah. Banyak yang kayak gitu. Tapi kalau di desa-desa, misalnya di kota-kota kayak gini, ada nggak suara kayak gitu kira-kira? Enggak ada. Yakin nggak ada ya? Enggak ada. Itu kalau berbentuk misalkan kayak sejenis gaib-gaib itu, dia berbentuk kayak apa Mas? Kendi. Oh, kendi. Kendi. Kecil. Kira-kira sekecil apa dia? Ya sekecil. Ya kecil lah pokoknya. Enggak besar banget. Katanya kakek-kakek itu. Kalau kata Mas Paijo tadi katanya itu sebuah kendi gitu kan. Oke lah, mungkin itu ya biar menjadi hal
ya yang tersimpan di daerah gunung itulah Iya. ya. Mungkin ada beberapa atau mungkin pengalaman lain, cerita lain gitu yang udah pernah mungkin langsung melihat entah secara sekilas apa secara hanya ya pokoknya yang jelas intinya melihat gitulah dengan mata kepala gitu. Kira-kira pernah? Pernah Itu sekali, pernah. itu apa itu, boleh diceritain sedikit? Yaitu ya kalau kata orang Jawa itu kuntilanak apa ya Mas, soalnya saya sore-sore saya mau pulang lah, kan hujan di situ posisinya, hujan deras lah. Itu Mas Randy posisi mau pulang dari mana? Dari pas kerja? Ya, pas mau dari ke kebun pulang, itu mau pulang ke Bulan. gubuk. Nah langsung saya mau pulang. Ya itu kan kalau di gunung kabutnya banyak sih Mas. Oh iya. Kabutnya banyak, Iya, kabut. iya. Asap lah, asap lah kalau kata kita campur ngomong lah ya. hujan itulah. Nah langsung di tengah perjalanan itu saya kan ada tunggul. Kalau tunggul lah. Tunggul itu apa itu, sejenis apa tunggul itu? Itu Kayu besar yang kayu besar. yang udah mati itu loh. Gitu. Oh iya benar. Nah, ya jaraknya jauh sih Mas. Saya mau pulang. Itu kan jalannya licin banget sih. Oh, pakai motor berarti? Pakai motor. Oh. Iya. Jalannya licin. Langsung saya kan wanu licin sih sempet tingak-tinguk lah kata Jawanya lah. Iya, Kalau sempet tinguk-tinguk. Masuk. Saya yaitu pohon itu kan pohon mati itu di sebelah kiri. Nah langsung saya nengok sebelah kiri itu, yaitu ada putih. Tapi Mas Paijo ini yakin putih itu sejenis apa tadi itu kuntilanak atau apa itu? Memang yakin? Yakin. Di situ nggak ada plastik putih, nggak ada. Ya namanya yang ya di gunung lah Mas. Pasti banyak yang kayak gitu sih. Pernah ya kejadian orang situ juga. Katanya pernah benar-benar melihat gitu. Tapi apa reaksi Mas Paijo ini ketika melihat sesosok putih tadi itu? Alah ya wis sifat kuping. Sifat kuping. Oh. Kata orang Jawanya sifat kuping. Banter lah. Jadi Mas Randy itu sendirian tuh? Iya sendirian. Itu di situ kerja sendirian apa memang ada orang di situ yang punya? Ada orang, cuman Mas Randy, Mas Paijo orangnya udah di bulan, udah di rumah orangnya. Itu berarti daerah situ memang benar-benar ya mungkin sebagian orang memang sudah beberapa kali melihat lah ya. Yaitu kalau di gunung-gunung itu ya yang penting pembicaraannya yang sopan, kencing jangan sembarangan, itu kan di situ. Ya mungkin di semua mungkin jenis gunung atau kebun atau apapun memang ya kita harus sopan, sopan. Dan juga kita jangan sembarangan sih memang sih. Apakah kayak Mas Paijo ini pernah mengalami hal janggal lainnya gitu? Di posisi mungkin lagi di kebun, lagi pas kerja, apalagi pas di posisi di gubuk, pas posisi mandi gitu kan, nggak tahu sih namanya ini kan. Pernah? Ya pernah juga sih. Waktu siang mandi, apa lagi kerja? lagi istirahat. Istirahat. Istirahat setengah hari. Istirahat, kan nggak pulang itu. Oh jadi kalau istirahat itu di kebun. Berarti bawa bekal berarti? Iya. Bawa bekal ya jauh sih Mas, lumayan jauh. Lumayan lah ya. Ada beberapa menit, berapa jam? Ya ada sekitar setengah jam. Kan itu kan nggak jalannya kan licin sih. Nanjak. Turun. Jadi ya lama juga sih. Ya pernah kejadian yang kayak gitu. Jadi
pengalamannya Mas Paijo ini memang sungguh ya menurut saya yang ngeri lah ya. Ya namanya saya belum pernah ke sana sih Mas, saya cuma ya dengar-dengar ya. Memang sebelumnya saya udah pernah ngobrol juga sih sama ya kawan gitu kan yang memang udah sering ke daerah gunung, mungkin ke daerah-daerah kebun gitu kan. Katanya memang di gunung itu kita memang harus ya inilah harus hati-hati gitu kan. Pesan Mas Paijo ini apa ini setelah Mas Paijo ini bercerita, kira-kira kalau di gunung apa mungkin di kebun atau di apa kira-kira pesan Mas Randy Mas Paijo ini? Ya pesan saya ya kalau teman-teman ya, khususnya teman-teman kalau mau berjalan ke gunung apa camping itu pembicaranya dijaga kalau kencing dan sembarangan ya pamit lah. Pamit lah. Walaupun kita di situ nggak ketemu sama ibaratnya orang langsung di situ entah apa, harusnya ya kita pamit. Iya pamit. Pamit. Ya itulah kalau teman-teman mau berjalan ke gunung ya itu. Rasanya berdoa. Nah, oke lah kalau begitu. Cerita kita mistis di Gunung Malam ini kita next, nanti siapa tahu kita dapat cerita-cerita lagi, apa mungkin narasumber lagi yang memang belum nyampe ke sini. Dan ya pesan dari saya mungkin sama orang-orang yang memang benar-benar sering bepergian entah kemana ya khususnya ke gunung kayak Mas Paijo ini. Jadi menurut saya harus tetap waspada dan hati-hati gitu kan. Dan jangan lupa parfum murah hanya 20.000 saja, oke? Onsom Center tuh wanginya.